dan satu-satunya yang memang kita mau fokuskan untuk membawa warisan rasa lokal legendaris Indonesia dengan cita rasa yang memang otentik, lokal, tapi dikemas dengan cara yang modern. Sebenarnya percaya dari segi produk dulu sih, Bu. Jadi dari awal, kenapa kita sangat-sangat berkomitmen tinggi, kita nggak mau pakai bahan sintetis. Sobat Brand, jumpa lagi dalam program Brand Talk. Bincang-bincang bersama brand-brand di Indonesia dihadirkan oleh Infobrand TV, Indonesia #1 brand media channel. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas brand peraih penghargaan Brand Choice Award 2025 di kategori makanan siap saji. Merek ini dihadirkan oleh PT Anugrah Adiboga Abadi yang didirikan sejak tahun 2021 dan saat ini produknya merupakan makanan siap saji telah menjadi pilihan konsumen. Dan tentu saja keterpilihannya produk ini dilihat dari penjualan di official store-nya di 2 marketplace teratas yang telah mencapai lebih dari 350.000 transaksi. Dan tentu saja kepuasan konsumennya juga dapat dilihat dari 150.000 review positif dengan rating penilaian rata-rata 4,8. Lalu bagaimana produk ini diproduksi dan apa keunggulan dan bagaimana strategi marketing yang dilakukan? Dan langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak jadi kesayangan. Tak dikenal, maka tak jadi orderan. Yuk kita langsung saja berkenalan dengan owner brand yang bersangkutan. Halo. Mbak Grecia Monica, selaku founder dan CEO Mercon Merah Putih. Hai Mbak. Halo Ibu, selamat siang. Jangan kaku-kaku di sini. Harus lebih rileks. Biasanya masak sambal, Bu. Oh di gitu. dapur. Jadi ya. kalau Abis diundang ini boleh? iya. Habis ini boleh kita langsung ngulek sambal? Iya boleh, Bu. Dengan senang hati. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Perjalanan jauh ke sini? Hari ini untungnya tidak terlalu padat ya jalanan, jadi lancar, Bu. Oke. Kalau begitu baiknya berkenalan terlebih dahulu ke audiens Sobat Brand yang ada di seluruh Indonesia. Seperti apa bisa diceritakan asal mula berdirinya merek Mercon Merah Putih di bawah naungan PT Anugrah Adiboga Abadi, dan tentu saja inspirasinya dari mana ya? Apakah ini ada kaitannya dengan passion Mbak Grace di dunia kuliner? Silakan. Siap. Oke, jadi terima kasih sebelumnya untuk Bu Susi sudah mengundang kami di sini. Dari Mercon Merah Putih. Kita sebenarnya mulai 2021, Bu. Jadi kami dari PT Anugrah Adiboga Abadi, memang Mercon Merah Putih itu brand kita pertama dan satu-satunya yang memang kita mau fokuskan untuk membawa warisan rasa lokal legendaris Indonesia dengan cita rasa yang memang otentik, lokal, tapi dikemas dengan cara yang modern. Gitu. Karena perkembangan zaman saat ini, kebetulan juga saya juga generasi milenial ya, Bu, udah mencicipi betapa mungkin kesibukan itu sudah berbeda, sudah ada dalam tanda kutip shifting, dan sekarang mungkin berasa lebih sibuk, lebih hektik. Jadi memang ada satu cara pengemasan masakan kita, bagaimana caranya tetap otentik, namun tetap bisa dinikmati oleh masyarakat modern saat ini. Begitu. Oke. Berarti ini bisa dikatakan ada kaitannya dengan Anda yang memiliki passion di dunia kuliner? Iya, sangat. Jadi kebetulan nih cerita dikit ya, Bu ya. Jadi saya memang sudah sering pindah-pindah kota. Saya juga bukan asli Jakarta. Saya pernah tinggal di Depok, pernah di Jakarta. Kebetulan orang tua saya sekarang menetapnya di Muntilan, itu kota kecil di Magelang, Bu, di dekat Borobudur. Jadi beberapa kali saya alami memang sebenarnya cita rasa lokal kita itu kental, dan kentalnya itu di masing-masing daerah pun berbeda gitu. Mungkin tadi sempat kita ngobrol ya, Bu, sebelum mulai acara.
Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat saja yang satu pulau berbeda gitu, Bu. Dan mereka punya ciri khas masing-masing ya kan? gitu. Secara taste ya. Ya, betul. Jadi kita lihat mungkin dari bahan dasar yang berbeda atau dari masing-masing pulau ini tuh kita karena ya kita tahu rempah Indonesia tuh sangat kuat ya, Bu ya. Maksudnya sangat kaya juga. Jadi banyak sekali cita rasa lokal yang kita mau angkat di sini. Nah, makanya itu daripada kita ke cita rasa yang lain ya Bu, yang bukan milik Nusantara sendiri, dari awal memang kami fokus, memang kita berdedikasi penuh, ayo kita mau kembangin cita rasa lokal kita, warisan kita loh ini, dari kita punya nenek moyang dari Indonesia, gimana sih caranya biar ini bisa kita tanda kutip preserve, gitu, bukan diawetkan secara kimia, yang kita lakukan di sini adalah pengawetannya secara pengemasannya Bu. Jadi memang tidak ada tambahan bahan kimia yang mengganggu rasa, gitu sih Bu. Berarti udah di-spill nih, bicara tentang keawetan dari sisi produk, tapi belum kesana. Belum. Kita akan bicara tentang sebenarnya mercon merah putih ini kan sesuatu hal yang unik ya, secara merek ya. Ada sesuatu hal yang menggelitik. Kenapa di mereknya dinamakan mercon merah putih? Apa yang menjadi filosofi dari merek tersebut? Pertama sebenarnya kalau dari segi mercon merah putih mungkin kita bagi dua, ada merconnya, ada merah putihnya, Bu Susi. Jadi kalau mercon memang kita angkat, orang kita Indonesia mungkin sukanya pedas ya Bu, dan bukan mungkin, ternyata memang setelah kita jalani mercon merah putih, ternyata memang itu fakta gitu. Jadi hampir semua orang di Indonesia kalau nggak makan rasanya pedas tuh kayaknya ada yang kurang gitu Bu. Jadi belum lagi pedasnya pakai leveling lagi. Iya, jadi kita mikir, aduh oke, ini harus bikin gimana caranya kita mengangkat. Memang dari awal fokusnya kita memang membawa cita rasa yang pedas, yang memang Nusantara banget gitu. Lalu merah putih kita kemas supaya brand ini ya semoga jalannya semuanya lancar, menjadi payung lah ibaratnya, naungan untuk warisan-warisan rasa lokal yang lain untuk bernaung di bawah merah putih ini. Gitu. Jadi kedepannya akan lebih bervariasi gitu. Berarti kalau bicara tentang produk, berapa banyak sih varian yang dihadirkan dari mercon merah putih? Oke, untuk saat ini sebenarnya kita ada lebih dari 10 varian. Kita ada Ibu, ini kebetulan Bu Susi yang bawa pembeli setia kami ternyata. Oseng mercon daging. Endorse nih. Iya. Endorse nih. Setelah ini jadi endorse. Di belakang ya Bu, kita ngobrol. Oke. Ada Bu. Ya, kita ada oseng mercon daging. Ini salah satu produk, sebenarnya produk yang paling pertama kita launching juga oseng mercon daging. Kebetulan dari Yogyakarta dan dekat dengan keluarga saya juga. Jadi kita bawa ini sebagai salah satu menu pertama. Ada oseng mercon cakalang. Menu pertama? Iya, ini pertama. Ongseng. Iya, ongseng mercon daging. Iya. Oke. Itu menu pertama yang waktu di launching ya. Pertama kali mercon hadir. Betul. 2021 tuh ongseng mercon daging dulu. Lalu kita mulai menambah varian-varian lain seperti ongseng mercon cakalang, ayam betutu Bali, ada cumi cabai hijau, ada ayam woku sekarang, itu banyak sekali. Berarti sebenarnya variannya itu yang umum sekali dengan taste Indonesia ya. Iya. Yang makanannya memang sering dicari oleh orang Indonesia dan keseharian menjadi lauk umum ya. Iya betul. Jadi lauk umum, tapi gimana caranya kita kemas itu dengan cara modern Bu. Berarti pilihan saya nggak salah dong ya. Semoga tidak salah ya Bu. Soalnya dibeli nih daging soalnya. Ternyata ini produk pertama ya. Produk pertama yang memang positif sekali. Waktu itu kita pertama kali launching juga tidak ada marketing, tidak ada apa, hanya lewat teman-teman. Dan ya udah kita listing aja waktu itu di marketplace pertama kali, beberapa marketplace kita coba. Ada yang beli, juga kita langsung kontak. Aduh Ibu terima kasih sudah beli. Saya ingat sekali waktu itu. Jadi dari sejak itulah kita mulai berasa, oh ini kayaknya ada satu niche yang harus diisi nih di brand Indonesia gitu. Tapi Mbak Grace, ini kan biasanya kalau makanan siap saji dalam kemasan gitu kan identik dengan pengawet ya. Tadi ngobrolin tadi barusan di-spill gitu ya, kita tanpa pengawet gitu kan. Tapi image orang-orang gitu ya kan dianggapnya nggak fresh ya, nggak fresh, terus apalagi identik dengan pengawet. Nah ini bagaimana mercon merah putih ini tetap menjaga ketahanan produknya ya tanpa mengurangi dari atau tanpa mengorbankan kualitas dari produk itu sendiri dan kesehatan masyarakat pada saat mengkonsumsi.
Itu sebenarnya salah satu concern kita juga, agak maksudnya bukan concern, lebih ke ketakutan kita Bu di awal ketika kita mau launching brand ini dengan kemasan seperti ini. Banyak sekali pertanyaan, apakah, akankah, mengapa begini, mengapa begitu, dan kita rasa semua orang kalau nggak mulai dulu aja pasti akan hanya menunda-nunda. Nah, untuk itu sebenarnya kalau untuk dari segi produknya memang tadi sudah saya spill sedikit, yang kita pakai sebenarnya bukan teknologi kimiawi, jadi bukan penambahan bahan pengawet tambahan seperti itu, tapi lebih ke proses fisiologisnya. Jadi kita tambah vakum, jadi hampa udara ketika pengemasan, dan kita tambah tekanan gitu. Ditambah kalau masak kan ada pemanasan ya Bu, jadi kayak kita ngerebus air kan pasti bakteri, jamur, parasit semua hilang, sudah mati gitu. Jadi memang proses ini kita belajar Bu, setahun pertama kita nggak langsung launching, kita belajar gimana caranya teknologi ini bisa mengawetkan makanan Jepang. Waktu itu kita ke Jepang, saya sama rekanan saya, sama teman kecil sebenarnya kita belajar dari luar, dari Jepang ini, mereka kan sudah banyak Bu, kayak makanan-makanan katsu, makanan mereka kemasan. itu kemasan seperti ini gitu. Jadi dalam kaleng, ada yang dalam pouch, ada yang dalam tray, kok bisa? Dan mereka klaim itu nggak ada pengawet. Nah itu yang bikin kita penasaran dan kita intrik, maksudnya kok bisa gitu. Jadi satu kita mulai belajar, kenapa nggak makan Indonesia kita giniin? Karena kita punya cita rasa lokal itu sangat rich, sangat kaya, yang kalau ditambahin bahan pengawet dikit aja itu langsung beda rasanya. Gitu. Artinya bisa dikatakan bahwa pengemasannya ini menggunakan teknologi asal dari Jepang atau enggak juga Bu, ini Thailand, negara tetangga juga banyak Bu. Cuman memang pionirnya Jepang. Jepang waktu itu yang pertama kali pionir dalam artian dia mengindustrialisasi, jadi barang-barang retail mereka memakai teknologi ini. Sebenarnya teknologi ini mirip kayak zaman dulu mungkin susu ya Bu. Susu kan dulu susu segar nih, yang pakai botol kaca dikirim ke rumah tiap hari gonta-ganti, akhirnya ada susu UHT begitu. Jadi ada namanya susu steril dan segala macam. Jadi kurang lebih konsepnya mirip seperti itu. Berarti pada saat setelah uji coba, tadi kan dilakukan uji coba selama 1 tahun ya. Ini kan bukan waktu yang sedikit ya. Berarti pada saat uji coba itu berarti konsentrasinya adalah di pengemasan gitu ya. Betul, kita teknologi pengemasannya yang kita tekankan di sini. Kalau bahan baku semua benar-benar kayak masakan rumah. Masakan rumah. Jahe-jahenya, bawang putih bonggol gitu. Jadi kita nggak ada pakai bubuk sintetis, itu nggak ada. Ada planning mengeluarkan produk yang non pedas atau ada Bu, itu juga banyak Bu yang request banyak. Bahkan beberapa teman-teman jagoan mercon bilang, aduh nih anak saya kepengen, tapi anak saya nggak bisa makan pedas gitu. Padahal kita udah ada level 1, 2, 3 nih Bu pedasnya ya. Ada gini, ada rawit, ada riper, level cabenya gitu. Tapi anak saya maunya yang gini tapi setengah gini, lah kan nggak bisa ya Bu. Akhirnya kita tampung masukan itu. Memang ada beberapa varian Bu, kayak rendang ayam, rendang sapi, ayam betutu Bali itu memang yang non pedas. Tapi kita sedang menggodok Bu, ada juga akan ngeluarin snack lokal inovatif, dan ada beberapa line up masakan-masakan yang ditunggu saja. Semoga bisa berhasil. Tetap Sobat Brand harus menunggu. Sedang proses selanjutnya. Oke. Bicara tentang produk kemasan siap saji ini banyak ya di marketplace. Saya yakin nggak cuma mercon. Pada saat Infobrand melakukan survei, banyak sekali brand A, B, C, D yang melakukan banyak sekali di marketplace merek-merek siap saji seperti ini. Nah, apa yang menjadi unique selling point dari mercon dibandingkan dengan produk-produk yang lain? Oke, kalau dari kita memang sebenarnya percaya dari segi produk dulu sih Bu. Jadi dari awal kenapa kita sangat-sangat berkomitmen tinggi, kita nggak mau pakai bahan sintetis. Gitu. Dari awal kita sudah ibaratnya apa ya Bu, kayak amanah lah Bu, kan tergantung dari kitanya ya Bu. Cuman dari awal saya sama rekan saya bilang, udah kita jauh-jauh dari yang sintetis. Memang kalau mau pakai rempah ya rempah aslinya, karena walau bagaimanapun rempah asli dan rempah sintetis atau yang udah jadi bubuk segala macam akan berbeda cita rasanya. Dan ternyata masukan positif itu pun datang. Jadi ketika orang datang, ya kita nggak bisa bilang semua orang suka ya Bu, karena kan preferensi. Namun dari sekian banyak review yang kami tarik benang merah adalah mereka suka dengan cita rasa yang lokal ini Bu, yang memang kayak buatan mamah saya gitu kata orang-orang. Jadi kayak memang karena kita menggunakan rempah asli, yang kita pakai adalah teknologi pengemasannya tadi. Jadi cita rasanya tidak berubah sama sekali, seperti masakan rumahan tapi tinggal dipanasin gitu. Iya. Gitu sih Bu. Jadi
tidak merubah apapun ya, sehingga iya. memang makanan rumahan gitu rumahan. Ya. Jadi itu mungkin dari segi produk ya Bu, mungkin dari segi yang lain sebenarnya yang kita benar-benar pegang mungkin dari customer service sebenarnya. Jadi kita punya tim memang bukan tim yang besar, kami keluarga yang sangat kecil, cuma memang dari awal kita selalu tekenin pelayanan nomor 1, dalam artian walaupun kita tidak bisa bertemu nih, saya ketemu sama Ibu kan mungkin akan berbeda, kita ketemu lewat HP dengan pelanggan-pelanggan, jadi mau dia berbicaranya seperti apa atau butuh bantuan apa, kita akan selalu ready 24 jam untuk bantu. Oh ya? Iya. Itu komitmen kita Bu untuk pelanggan. Jadi yang saya bilang ke tim juga, pokoknya pelanggan itu adalah kita punya bos. Kalau pelanggan yang nggak suka sama kita nggak dibayar. Gitu. Jadi pelayanan sih Bu yang kita tekanin. After sales service. Betul, gitu. Apalagi kalau di online, kita sekarang juga mainnya di online, mungkin ada chat yang nanyanya mungkin hal-hal yang menurut kita sepele, tapi menurut mereka sebenarnya itu sangat-sangat membuat mereka puas dengan, oh saya nanya gini aja dibalas ya, dengan ramah, dengan pembicaraannya seperti ala teman lah Bu. Jadi mereka juga merasa dirangkul gitu pelanggan. Jadi sebenarnya disegmenkan ke siapa nih Mercon Merah Putih sendiri? Kalau untuk segmen yang memang mungkin lebih ke masyarakat yang membutuhkan solusi praktis, tapi juga peduli dengan cita rasa, dengan concern mungkin kesehatan, gitu. Jadi itu yang kita sebenarnya sasar dari awal. Gimana kalau image-nya tadi dengan pengawet ya, image kental dengan pengawet misalnya ya, terus gimana bisa bicara concern dengan kesehatan? Kadang kan orang mikirnya nih kemasan sehat nggak ya gitu. Nah menurut Mbak Kris gimana? Sebenarnya itu balik lagi ke edukasi masyarakat. Sebenarnya dari awal, mungkin dari 2021 ya Bu, kalau flashback dikit, cuman kita yang main di segmen ini. Jadi dengan teknologi vakum, dengan sterilisasi itu hanya kita. Tapi kita lihat 4 tahun belakangan, muncul beberapa brand baru yang memang dengan teknologi yang sama, kemasan aluminium dan segala macam, di dalamnya ada aluminiumnya. Menurut saya itu satu hal yang baik, karena flashback ke industri susu, ke dairy juga mungkin nggak cuma 1-2 pemain Bu, harus satu grup gitu, bukan satu grup, harus ada yang mulai juga. Iya, harus ada yang mulai. Tapi untuk edukasi masyarakat, pasar itu memang harus sama-sama. Jadi maksud saya, karena saya lihat kita kan memang pionir, tapi kalau kita nggak ada teman-teman ini untuk yang masuk ke industri ini nggak akan bertumbuh. Makanya kenapa 4 tahun terakhir saya sangat senang ada teman-teman lain yang bikin brand dengan cita rasa yang khas masing-masing, tapi dengan teknologi yang sama. Saya malah rasa, oh ternyata bisa ya Indonesia. Dan gitu. tidak effort juga untuk mengedukasi pasar. Iya, karena kita bareng-bareng. Kemasan pun sudah sehat. Ya, lebih sehat dibanding ya dengan teknologi kimiawi seperti itu. Oke, menarik ya. Saya melihat juga kalau di Mercon Merah Putih kan ini di marketplace juga cukup luar biasa ya. Tadi saya sebutkan ada 350.000 transaksi. Ini kan berapa harganya? Mau langsung saya kali 30 ribuan. Tapi itu kan dari mau langsung saya kali. Belum diskon, belum potongan marketplace. Ya, artinya ini kan transaksi yang tidak sedikit ya, Mercon Merah Putih, dan berhasil mencuri perhatian ya. Alhamdulillah ya begitu para pembeli di dunia online ya khususnya. Ya, saya pengen tanya bagaimana strategi penjualan yang dilakukan oleh Mercon Merah Putih? Karena kan saat ini saya tahu yang saya amati lebih banyak ke online ya. Online ya. Nah, ada rencana ke penjualan offline kah? Atau retail kah? Dan lain sebagainya? Ya, itu pasti sih Bu, pengen banget Bu. Kapan? Tunggu diundang Ibu nanti expo. Dalam waktu dekat ya. Cuman memang kita ingin sekali, mimpi kita sih Bu untuk merambah pasar domestik lebih luas lagi, karena mungkin kalau online sudah kita cicipi juga beberapa tahun belakangan, dan memang untuk tadi kita sempat ngobrol ya Bu tentang reseller, keagenan itu memang beberapa sudah ada wacana, karena sana tinggal dijalankan. Gitu. Cerita dong gimana sampai akhirnya terjadi penjualan di 350.000 transaksi loh.
mercon merah putih berhasil terjual. Ini kalau saya kaliin dengan harga jual, wow, luar biasa angkanya. Kan berapa tahun? Berapa tahun? Ya tapi kan sampai ke angka sana bisa dong cerita, ya kan? Sebenarnya kita juga, tadi saya bilang Bu berkali-kali, kita juga nggak nyangka sama sekali, karena memang ketika kita bikin produk dari hati, bukan mencari untung semata-mata hanya untung, mungkin itu menjadi salah satu ibaratnya kita menyampaikan doa ya Bu ya. Jadi kita bikin doa itu sebagai produk. Doanya gitu. apa? Semoga laris manis ya kan Bu, tapi kan bikin dari hati. Jadi kita punya produk memang dari awal amanah. Yang saya bilang tadi berkali-kali, kita sempat karena mungkin sudah produksinya lebih banyak, kapasitas lebih banyak lagi. Beberapa orang nawarin, kenapa sih nggak mau pakai bahan lain gitu misalnya. Saya bilang jangan, ini udah beda nanti prinsipnya. Jadi ketika memang kita buat sesuatu dari hati, mungkin Ibu juga sebagai CEO tahu semuanya itu harus ada pakemnya dulu dari awal. Maksudnya itu yang menurut saya membawa mercon merah putih sampai di detik ini sih Bu. Gitu ya. Terlepas ya mungkin tetap ada marketing ya Bu, budget, tapi itu juga ada faktor luck juga pasti ya. Faktor luck. Mungkin lebih ke momentum kan. Oh iya, kebetulan untuk COVID juga sih Bu. Kan COVID ya 2021. Jadi kebetulan di era pandemi ya kita lihat ya gimana ya Bu, ketika ada krisis muncullah mungkin ide-ide baru yang mungkin ya beberapa bertahan hingga saat ini gitu. Jadi itu sih Bu, karena COVID juga jadi masyarakat mungkin melihat ini menjadi satu solusi juga. Ngomong-ngomong kan kemarin mercon merah putih nih baru meraih penghargaan Brand Choice Award 2025 ya. Ini kan penghargaan yang diraih berdasarkan 3 parameter yang dilakukan oleh Infobrand dan Trust & Co Indonesia, ya kan. Sebelumnya juga mercon merah putih juga meraih penghargaan Brand Indonesia Excellent Award 2024 ya. Jadi udah 2 kali mendapatkan penghargaan dari Infobrand. Apa sih arti penghargaan buat mercon merah putih? Oh ya, dalam ya Bu. Sebenarnya Bu. Iya dong. Iya, saya juga sebenarnya bener Bu. Saya dan tim kita semua sampai sekarang sangat bersyukur sekali semua penghargaan bukan hanya dalam arti plakat atau piagam buat kami, karena itu sebenarnya satu testimoni ya Bu, testimoni yang memang bersuara atas dirinya sendiri. Karena kalau penghargaan kan kita nggak bisa minta ya Bu, tolong hargain saya, kita nggak bisa ya. Hargai saya itu kan respect itu datang dari orang lain yang melihat natural, yang melihat kita pantas atau tidak. Jadi sesimpel kita dapat bintang 5 dari customer, menurut kami juga itu penghargaan, karena kita nggak pernah minta, kita nggak pernah bayar bahkan ya Bu, untuk kayak bintang 5 gitu. Sama dengan penghargaan yang kita dapat dari Infobrand, dari Bu Susi juga, dari tim, kita rasa ini mungkin memang hadiah. Blessing ya. Blessing menurut kami, ini hadiah yang memang oke, berarti selama ini usaha yang kita lakukan tidak sia-sia gitu Bu. Tapi kan ada sesuatu yang dilakukan sebelumnya, nggak mungkin kan tiba-tiba dapat penghargaan. Ya itu, kan terbukti dari kami menilai dari sisi review, ya kan? Kami menilai dari sisi rating penjualan, ya kan? Kami menilai dari jumlah transaksi, brand awareness yang ditemukan di internet. Nah, apa sih strategi yang membuat brand ini mampu bersaing dengan merek lain, ya, lebih menonjol tentunya, dan terutama di tengah merek-merek yang saya rasa juga ada korporasi besar yang masuk ke industri ini, dan termasuk merek lokal maupun merek luar. Gitu. Kalau dari kami dari awal lagi ke produk Bu, produk selalu kita tekankan. Jadi karena kami bergerak di bidang online, feedback dari customer tuh sangat cepat ya kami terima. Sebab itu bacain tiap malam. Iya, jadi bacain tiap malam, tahu besok harus ngapain, sehingga produk tuh selalu walaupun nggak ada beda di kemasan atau nggak ada beda di looks-nya, tapi sebenarnya secara formula tiap hari kita berubah untuk menampung semua masukan-masukan itu. Di samping itu, kalau dari segi marketing, memang kita selalu ada campaign bulanan, campaign triwulan itu juga ada, untuk selalu
mengingatkan akan brand Mercon Merah Putih ini gitu sih Bu. Karena kalau Kampanye apa tuh? Misalnya apa? campaign contohnya ya Bu, Agustus 2024 kita sempat ke NTT, itu kita menggandeng namanya Chef Bobon Santoso. Jadi waktu itu bersamaan dengan programnya beliau yang Kuali Merah Putih. Jadi kita kolaborasi dengan Chef Bobon. Waktu itu saya pun ikut, kita ke satu desa di NTT, kita masak besar di sana, dan kebetulan Chef Bobon juga senang karena kita kan ready to eat ya Bu, siap saji. Jadi waktu itu kita bawain satu truk, kita langsung bukain barang-barang, kita masak, dan masak tinggal tambahin sayur. Iya, di kuali besar. Jadi sebenarnya campaign yang kita lakukan bukan campaign ya, karena kami masih UMKM, jadi bukan campaign yang ngundang artis Korea atau apa ya Bu. Jadi kita memang bagaimana nggak cocok. Kemarin Jeng Mercon juga harusnya ada. Iya, harusnya ikut juga. Nanti saya boleh Bu diundang lagi. Gitu. Jadi memang campaign-campaignnya yang menyangkut nasionalisme, yang campaignnya memang yang dekat dengan masyarakat Indonesia begitu Bu. Jadi rencana ekspansi bisnis dalam waktu dekat apa? Itu kita ingin sekali lebih banyak merangkul calon-calon reseller, teman-teman yang memang berkenan untuk jadi agen. Karena memang kalau dari segi branding, kita akan selalu support supaya brandnya tetap hidup. Sekarang ceritanya bagaimana ada perpanjangan tangan teman-teman kita yang di luar pulau bahkan begitu kan, supaya produk kita bisa lebih dekat dengan konsumen tadi. Ada rencana mau ekspor nggak? Pengen sih Bu. Oh, tetap ya. Apapun apa aja nih Bu. Untuk memperluas pasar, memperluas jaringan juga, pasar, jaringan ya kan, biar Mercon Merah Putih ada sejagat raya. Dunia Bu, sebenarnya mimpi kita tuh gimana biar Mercon Merah Putih mendunia. Jadi jangan hanya Korea gitu Bu yang datang, kitanya juga harus keluar. Jadi yang kita ekspor bukan hanya komoditas, tapi gimana cara kita mengolah supaya ada nilai tambah di produk kita gitu. Iya benar ya. Oke. Sampai juga nih di penghujung. Terus kalau tadi kan bicara tentang ada rencana buat membuka kemitraan, reseller, keagenan. Terus berarti belum terbayang ya benefit apa yang akan diberikan kepada masyarakat yang mencari opportunity seeker buat mereka sendiri, belum ada bayangan. Benefitnya sebenarnya kita tuh ada Bu, programnya udah ada. Kita sudah ada namanya trade partner. Jadi trade partner. Jadi memang kita sudah ada di beberapa kota, namun memang tinggal kita fokuskan saja untuk merangkul lebih banyak teman-teman gitu kan. Jadi program kita yang sekarang ada memang ada 2 jenis. Jadi kita ada program commission, jadi commission based. Jadi tiap penjualan berapa dapat komisi sekian, itu ada tieringnya. Jadi ada beberapa level seperti silver, gold, platinum. Lalu ada program reward. Biasanya kalau reward itu lebih ke trip, jalan-jalan gratis, atau bisa dapat goods juga, apakah satu set alat masak atau homeware seperti itu sih Bu. Berarti perlu nyetok nggak mereka? Itu kan cuma satu lusin sih Bu mulainya. Oh, minimal 1 lusin. Berarti untuk menjadi reseller pun minimal 1 lusin. Ya, 12 piece. 12 piece. Ya. Okay. Kalau nggak nanti kelamaan di ongkir, takutnya udah keburu habis ya Bu, yang beli kan borong. Tapi memang iya loh, kadang kita mau beli aja nggak mungkin cuma 1 loh. Iya, padahal kan buat nyetok atau apa gitu sih. Jadi sebenarnya kalau 12 juga dikit ya. Nggak rasa sih Bu sebenarnya. Kan yang penting bisa mulai dulu. Iya. Oke. Terakhir dong, dari perjalanan bisnis yang sudah dijalanin, kunci keberhasilan dari Mercon Merah Putih apa sih? Masih panjang atau Bu jalannya? Ya kan udah masuk ke 4, ya kan? Dengan tadi perjalanan yang on the spot, dar der dor. Tapi pada titik ini, ya kan, dapat penghargaan Brand Choice Award, ya kan, 2025 ini, terus penjualan cukup luar biasa, ya kan? Ada community sudah terbangun, tadi community-nya ambasador. Namanya bukan ambasador, simpel ya Bu. Iya. Apa sih kunci keberhasilannya? Menurut saya sih, gini Bu, kan kalau tujuan mungkin semua orang tujuannya sama, beda-beda jalannya. Kalau dari kami memang dari awal jalannya cuma satu, kita harus amanah, bikin produk dari hati. Itu nggak cuma untuk produk pertama, tapi sampai produk-produk yang lain berikutnya pun juga
harus dengan hati gitu. Karena kalau kita, apalagi ini produk makanan, kalau kita memang masak produksinya juga pakai hati, itu akan beda sih Bu hasil akhirnya. Masak pakai hati itu luar biasa berarti ya. Menghasilkan cuan soalnya. Apa cuma berlaku di Mbak Grace aja? Kan nggak cuma saya yang masak gitu. Jadi memang secara komitmen pun rekan-rekan dari Mercon Merah Putih, tim kami juga sudah tahu bahwa itu yang akan kita sampaikan, yang akan kita berikan ke customer gitu. Yang selain itu value produk pun dijaga ya, Sisi pasti. Cita rasa dan lain sebagainya ya. Iya. Berarti terakhir untuk pesan UMKM yang senasib sedang mengembangkan produknya dalam membangun brand, apa yang perlu dilakukan? Kalau diundang podcast datang aja. Karena ternyata seru. Bisa dapat insight. Dan mungkin kalau lebih ke seriusnya, ya jangan takut untuk mencoba. Kalau memang ternyata satu sisi gagal, coba di sisi yang lain. Dan kalau untuk merambah pasar offline itu menurut saya sih wajib. Makanya itu pun tadi setelah bincang-bincang juga dengan Ibu, itu salah satu komitmen kita ke depannya sih Bu. Oke. Berarti closing statement-nya untuk Sobat Brand apa nih? Closing statement-nya, kalau untuk masyarakat Indonesia pada umumnya, jangan lupa bahwa kita punya warisan rasa lokal legendaris yang tidak boleh dilupakan. Itu sebenarnya salah satu misi dari Mercon Merah Putih. Kita bukan hanya sekedar jualan untuk mencari sales, mencari untung, hanya dari segi bisnis, tapi memang ini ada satu misi yang kita mau bawa, dan itu akan selalu kita suarakan lewat campaign-campaign kita. Jadi kalau melihat iklan kita, silahkan dicek out di bawah ini. Dicoba dulu, dan kita bersedia menampung semua feedback, dan kita ada garansi juga Bu, kalau misalnya memang tidak puas dengan produknya. Oke. Garansinya apa nih? Uang kembali. Atau produk dikirim yang baru. Produk dikirim yang baru. Oke. Plus ya. Waduh. Oke. Thank you Mbak Grace. Senang sekali bincang-bincang kita hari ini ya, Sobat Brand. Waktu juga yang memisahkan kita untuk mengakhiri Brand Talk pada hari ini, dan tentu saja jangan lupa like, share video ini untuk dapat memberikan manfaat bagi sama untuk menyimak selanjutnya Brand Talk di episode berikutnya. Demikian dan salam brand.